Fadilatus saumi, adapun keutamaan berpuasa itu al-ayat wal ahaditsu qadistratun fi dzalik. Dari ayat maupun hadis sangat banyak dijelaskan tentang fadilah berpuasa. Di antaranya di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Allah berfirman was-shaimina was-shaimati, dan seterusnya panjang ayat ini. Sebelumnya juga ada, tapi disebutkan di antaranya orang-orang laki yang berpuasa dan orang-orang perempuan yang berpuasa. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan bagi mereka itu yang berpuasa ampunan yang luar biasa, ampunan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajran azima, dan juga pahala yang besar. Wa fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikan berdasarkan firman Allah. Allah berkata, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat ila sab'i mi'ati du'afin, sampai 700 kali. Bagi Allah nggak ada masalah, karena Allah Maha Kaya. Ya. Kita sedekah 1000 dibalasnya 700.000, bisa aja. Bahkan berkali-kali lipat, bahkan gitu ya. Nah, kecuali dikatakan di sini illa syiyam, kecuali pahala puasa. Tidak ditentukan jumlahnya gitu. Berapa kali. Allah mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu memang adalah semata-mata karena aku. Tidak ada orang berpuasa pora-pora gitu. Ya, pasti karena Allah. Ya, karena kalau dia meminum, makan, diam-diam juga orang nggak tahu gitu. Jadi setiap puasa itu pasti dilakukan karena Allah. Karena itu kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang ngatur nanti balasan dengan puasa orang itu. Artinya dalam batas tidak ditentukan gitu. Dalam hadis yang lain dikatakan, wa fil hadithi kadzalika sumtus shaimut tasbihun. Diamnya orang yang lagi berpuasa itu dapat pahala seperti orang bertasbih. Ya, diamnya tuh, apalagi kalau dia bertasbih, ya, berzikir dan sebagainya. Wa naumuhu ibadah. Kalau dia tidur juga mendapat nilai ibadah. Tidurnya capek habis ngaji atau habis sholat terus tidur, orang ini puasa, maka dapat nilai pahala tidurnya. Wa du'a'uhu mustajab. Kalau orang berpuasa itu berdoa, pasti doanya diijabah. Cuman yang ngatur Allah, ya, tidak instan, maksudnya begitu. Kapan dan di mana itu Allah yang Maha tahu, yang terbaik tentunya. Fid dunya hasanah menurut Allah gitu. Ya. Wa amaluhu mudha'afun, dan juga apabila orang berpuasa itu berbuat kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan berkali-kali gitu. Ahkamus saumi, hukum berpuasa itu ta'tarihil ahkamul arba'ah. Ada 4 hukumnya. Pertama al-wujub, hukumnya wajib. Yang kedua an-nadbu, sunnah. Ada lagi hukumnya al-karahah, makruh, berpuasa makruh. Ya. Juga yang keempat al-hurmah, yaitu haram, berpuasa tapi hukumnya haram gitu. Adapun yang wajib bisiti halat, yaitu ada 6 macam yang wajib. Pertama saumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua saumul qadha, berpuasa qadha. Sebab orang perempuan kalau di bulan Ramadan lagi haid itu tidak boleh puasa, tapi wajib qadha gitu. Ya.
Kalau sholat enggak, kalau lagi haid tidak sholat atau haram melakukan sholat juga tidak wajib diqadha sholatnya. Kalau puasa wajib. Yang ketiga, saumul kafarah. Berpuasa bayar kafarat. Ya, seperti kafaratu zihar dan seterusnya. Jima di bulan Ramadan itu kalau dalam keadaan puasa juga kena kafarat. Dan itu nggak tanggung-tanggung, kafaratul uzman, yaitu 2 bulan berturut-turut, ya, wajib melakukan bayar kafaratnya. Yang keempat, as-saumu fil haji wal umrati badalan anidhabhi fil fidyah. Berpuasa wajib berkaitan dengan orang haji dan umroh yang kena kewajiban fidyah. Seperti haji tamattu, itu harus menyembelih kambing, namanya dam. Tapi dia nggak punya duit, dia mau puasa aja, atau dipilih takhir di sini, boleh puasa, boleh bayar dam. Maka dia pilih puasa, maka itu namanya puasanya jadi wajib. Puasa dikaitkan dengan kewajiban bayar fidyah tadi. Yang kelima, as-saumu fil istisqa'i idza amara al-hakim. Berpuasa wajib berkaitan dengan akan dilaksanakannya sholat istisqa. Jadi sholat minta hujan. Idza amaral hakim, jika pemerintah menyuruh. Seperti kalau kita di sini Pak Lurah lah gitu, atau Pak Camat, atau Pak Wali Kota menentukan nanti hari ini kita sholat istisqa berjamaah. Minta hujan karena keadaan sudah krisis lah gitu. Kekurangan air, itu sunnah. Sunnah sholat istisqa itu hukumnya sunnah. Jadi ibadah, maksud ibadah. Caranya gitu. Nah, ketika orang melaksanakan istisqa ini dianjurkan untuk berpuasa. Maka apabila yang menganjurkan itu menentukan puasa itu dari pihak pemerintah, katakanlah Pak Wali Kota, maka bagi yang mampu wajib melaksanakan puasa itu. Ini yang disebut taat pada Allah dan Rasul wa ulil amri minkum, ya. Jadi kita kalau di Indonesia ini ya kita taat pada pemerintah kita yang ada gitu, atau kita tidak boleh menganggap pemerintah kita ini pemerintah yang togut, enggak, salah besar itu. Sebab al-muslimuna ala syurutihim, kita sebagai orang Indonesia bersepakat kita mempunyai negara dan mempunyai pemerintahan. Nah, pemerintah ini harus diakui keabsahannya gitu. Sebab kalau kita nggak mengakui keabsahan pemerintahan kita ini nanti bermasalah banget gitu. Terutama kalau ada perempuan yang tidak punya wali, maka walinya wali hakim. Nah, wali hakim itu ya pemerintah. Kalau pemerintahnya tidak dianggap sah atau tidak akui sebagai pemerintahan yang sah, maka apabila ada pernikahan seperti itu juga harus dikatakan tidak sah gitu. Padahal setiap hari ribuan ya di Indonesia ini yang nikahnya pakai wali hakim. Hati-hati jadi ya. Right or wrong, this is my country gitu ya. Jadi walaupun bagaimanapun keadaannya adalah kita harus mengakui pemerintahan kita ini gitu. Karena itu sampai kalau ada orang mau melaksanakan sholat istisqa aja, pemerintah menyuruh untuk berpuasa, maka puasanya itu jadi wajib bagi yang mampu ya.